Baik, kita mulai. Selamat siang di pertemuan yang ketiga ya, Kapita Selekta. Hari ini kita akan membahas tentang physical security atau site security. Dari ini merupakan tambahan ya dari modul-modul baru yang kemarin sudah saya upload ke sesi yang keenam ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa eh, mendapatkan wawasan yang lebih luas ya tentang security. Ya, jadi di dalam IT security ya, di dalam keamanan sistem informasi eh, ada layer-layer ya. Jadi ada layer-layer pengamanan yang kemarin kita salah satu layernya sudah kita bahas yaitu tentang personal security ya. Jadi layer keamanan yang berada di sisi end user ya. Nah, ini kita sekarang terbalik, kita mulai dari yang paling dasar, yaitu keamanan fisik ya. Walaupun sekarang ini, sebagaimana yang sudah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya, bahwa yang namanya IT security ini sekarang sudah bergeser ke ruang cyber, ya. Jadi menjadi bagian dari cyber security. Sehingga karena berada di ruang cyber, maka dia berada di eh, kebanyakan sekarang bermigrasi ke cloud ya. Jadi dia menggunakan eh, sistem cloud sehingga tidak lagi eh, apa namanya tidak lagi diselenggarakan secara in-house atau berada di dalam lingkup organisasi ya di kantor misalkan atau di fasilitas yang khusus memang disediakan untuk menyelenggarakan IT-nya. Namun demikian banyak perusahaan yang sekarang ini meskipun sudah bermigrasi ke cloud system ya, tapi tetap saja eh, operasi mereka atau operasional mereka yang secara fisik itu masih masih diselenggarakan ya, jadi tidak sepenuhnya online. Atau bahkan memang aktivitas aktivitas bisnis utamanya satu organisasi itu tetap adalah aktivitas yang offline, ya aktivitas fisik. Ya, sehingga di dalam aktivitas fisik ini at some point itu karena sekarang sudah sangat bergantung kepada IT, maka cabang-cabang dari IT itu tetap diselenggarakan on-premise ya, masih tetap diselenggarakan di kantor atau di lokasi di mana eh, apa kegiatan fisik itu dilakukan ya, layanan-layanan fisik itu dilakukan ya. Contoh yang paling sederhana misalkan kampus ya, kampus mungkin yang kampus konvensional ya, eh, tidak seperti kampus kita ya. Kalau kampus kita kan sepenuhnya online. Nah, kampus-kampus lain yang konvensional itu masih menyelenggarakan perkuliahan secara offline sehingga di sana tetap menggunakan IT sebagai sarana pembelajaran sehari-hari dan seterusnya. At some point mungkin masih ada local storage ya, masih ada file storage yang ada di lokal, server-server pembelajaran lokal seperti misalkan yang digunakan di laboratorium dan lain sebagainya. Jadi pada prinsipnya kebanyakan organisasi walaupun sudah bermigrasi ke teknologi cloud, beberapa sistem yang terkait dengan operasional fisik sehari-hari yang masih diselenggarakan itu tetap di host atau tetap diselenggarakan di lokasi atau on-premise ya, di tempat di mana kegiatan fisiknya itu masih berlangsung ya. Sehingga mereka meskipun menggunakan teknologi sudah menggunakan teknologi cloud, cloudnya tetap merupakan private cloud yang diinstal ataupun dijalankan di data center atau fasilitas IT lainnya yang ada di lokal ya atau on-premise ya. Jadi mereka untuk sistem-sistem yang lain yang berkaitan dengan pelayanan, yang berkaitan dengan interaksi dengan pihak-pihak lain itu diselenggarakannya di cloud yang ada di internet ya. Jadi merupakan hybrid system ya, gabungan antara on-premise dengan
on cloud ya. Jadi eh, karena kenyataannya masih demikian, maka apa yang akan kita bahas hari ini menjadi tetap relevan, yaitu bagaimana menyelenggarakan physical security untuk mengamankan fasilitas fisik yang sekarang ini masih digunakan ya. Jadi mengamankan, lebih tepatnya mengamankan sistem informasi yang berada di lokasi-lokasi fisik yang masih masih terkait dengan kegiatan kita sehari-hari. Ya, jadi physical site security ini merupakan satu konsep keamanan dan pengamanan yang paling mendasar yang tujuannya adalah untuk tadi ya melindungi sistem informasi yang diselenggarakan on-premise dan sekaligus juga melindungi operation yang terkait dengan sistem informasi ini dan kegiatan fisik layanan yang dilakukan oleh organisasi yang menggunakan sistem informasi tadi. Itu ya. Jadi ini memang masih tetap akan terus diperlukan ya. Jadi pada saat kita menyelenggarakan satu fasilitas ya, itu maka biasanya enggak maksudnya fasilitas IT ya, ya, fasilitas sistem informasi ya. Itu biasanya dia akan diawali dengan kegiatan yang disebut dengan site acquisition ya. Jadi sejumlah prosedur survei gitu ya dan review terhadap suatu lokasi ya yang terkait dengan physical parameter ya. Physical parameter ini tergantung terkait banyak hal ya, seperti misalkan ketersediaan connectivity. Apakah di sana ada jalur fiber optik yang bisa melayani, bagaimana dengan ketersediaan electricity ya. Kemudian bagaimana fasilitas atau sarana pengamanan yang terkait misalnya terhadap ancaman kebencanaan seperti misalkan kebakaran ya. Bagaimana dengan pengamanan yang terkait dengan keamanan fisik ya seperti misalkan jauh nggak dari polisi ya. Apakah kepolisian jumlahnya cukup untuk melakukan perlindungan kalau seandainya terjadi misalkan demo, kerusuhan begitu ya. Dan segala hal yang berkaitan dengan ancaman-ancaman fisik ini kemudian dianalisis dan diajukan itu untuk mendapatkan pendanaan yang memadai untuk membangun sebuah fasilitas yang aman ya. Saat ini fasilitas dalam hal ini adalah fasilitas fisik yang aman ya. Seperti misalkan data center atau data center on premise ya ini maksudnya. Jadi kemudian termasuk juga untuk kontrol operation ya, untuk pengamanan gedung sehari-hari ya. So misalkan penempatan CCTV, kemudian tenaga pengamanan dalam ya, dan lain sebagainya ya. Jadi ini adalah general description-nya. Jadi pada saat awal itu akan dilakukan yang disebut dengan site acquisition ya. Jadi bagaimana kita ketika hendak menempati suatu lokasi, maka bisa dipastikan nantinya operasi itu akan aman untuk atau tersedia pengamanan yang memadai untuk misalnya sistem informasi yang ada di dalamnya maupun untuk operation di gedung tersebut sehari-hari gitu ya. Ya, jadi ini tadi ya, site acquisition antara lain itu tadi ya memetakan apakah lokasi tersebut aman ya, sering terjadi bencana nggak di situ gitu ya. Jadi ada suatu di suatu wilayah itu biasanya memiliki peta kebencanaan ya. Peta kebencanaan itu adalah suatu apa namanya analisis ruang berdasarkan apa namanya data-data statistik ya selama sekian tahun misalkan gitu ya yang menunjukkan ada kejadian apa saja, ada kejadian bencana alam apa saja yang pernah terjadi di situ yang sifatnya itu berulang ya seperti misalkan banjir atau gempa ya eh, atau angin ribut ya. Ya, jadi eh, suatu daerah itu biasanya memiliki eh, semacam siklus gitu ya, semacam siklus gitu ya.
yang menunjukkan akan adanya ancaman bencana alam tadi gitu ya. Nah, sehingga kemudian dari situ bisa diperkirakan gitu ya, bagaimana pengamanannya. Seperti misalkan, oh daerah ini sering terjadi apa namanya angin topan ya, angin topan. Oke, maka harus dilakukan pengamanan-pengamanan atau upaya untuk memitigasi kalau memang tetap dipilih tempatnya harus di situ, maka kita harus melakukan antisipasi pengamanan-pengamanan. Seperti misalkan struktur bangunannya harus bisa menahan ya dan lain sebagainya ya. Jadi inilah yang kemudian dipelajari dan kemudian diusulkan di dalam proses site acquisition ya. Termasuk ketersediaan sumber daya ya, seperti misalkan data center biasanya membutuhkan dua pasokan yang berbeda dan kemudian menyediakan pembangkit listrik yang independen ya, seperti misalkan genset dan kemudian tidak hanya cukup genset ya, berarti harus punya penampung bahan bakar ya sehingga dia bisa berjalan minimal sampai misalkan 3 hari gitu ya. Jadi ini adalah salah satu persiapan atau apa yang dipelajari di dalam site acquisition yaitu bagaimana menciptakan resilient capability ya dari dari natural disaster ya. Jadi menyiapkan kemampuan resiliensi atau kemampuan bertahan ya eh, dalam kondisi yang paling buruk gitu ya akibat dari bencana alam ya terutama ya. Kemudian termasuk ya kondisi iklim ya setempat ya seperti misalkan berapa temperatur apa sehari-hari dalam sekian tahun misalkan dalam 10 tahun terakhir apakah terjadi peningkatan apa namanya peningkatan suhu ya di daerah tersebut eh, kapan panas kapan dingin gitu ya atau daerah tertentu bahkan ada salju ya dan ini merupakan eh, salah satu perhitungan yang penting ya untuk menentukan kebutuhan salah satunya adalah energi karena termasuk pendinginan ya termasuk bagaimana me- apa mengatasi persoalan humidity misalkan ya kelembapan apakah nanti menimbulkan jamur menimbulkan karat dan seterusnya ya jadi hal-hal yang semacam ini diperhitungkan di dalam site acquisition ya. Kemudian yang berikutnya asesmen terhadap disaster itu sendiri ya. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa survei harus meliputi penelitian ya, pengkajian terhadap recorded weather disruption ya. Jadi jenis-jenis gangguan alam ya, apa yang pernah tercatat dalam kurun waktu tertentu ya. Apa namanya eh, seperti misalkan tadi banjir, angin topan ya dan seterusnya ya termasuk eh, kalau terjadi gempa, gempanya skala berapa ya dan terjadinya setiap berapa tahun gitu ya. Nah, karena biasanya gempa itu ada polanya ya berulang juga gitu ya. Seperti seperti angin topan maupun banjir ya. Apakah ada sejarah disrupsi sosial ya atau social security ya. Ada misalkan sering terjadi unrest ya, sering terjadi protes, vandalisme ya, kerusuhan ya. Nah, ini kalau area-area tersebut seperti misalkan di area-area tertentu gitu ya, itu langganan dijadikan tempat demo ya. Wah, atau kemudian langganan untuk dijadikan tempat aktivitas massal penduduk setempat gitu ya. Mungkin ada peringatan apa ya yang itu rutin dilakukan gitu ya. Jadi sehingga hal ini merupakan potensi terjadinya gangguan ya atau bahkan bisa mengarah kepada unrest ya atau ketidaktertiban yang itu bisa mengancam fasilitas ya. Ya seperti misalkan ada suatu kasus gitu ya. Ada festival yang diselenggarakan salah satu festivalnya ternyata membutuhkan power yang cukup besar gitu ya atau kemudian memasang petasan ya atau bermain eh, layangan gitu ya yang itu bisa mengganggu ya
dalam hal tertentu itu bisa berakibat ya terhadap dan merupakan sumber ancaman bagi fasilitas yang kita lindungi ya. Nah, termasuk dari situ kita menilai juga ya. Jadi kalau ada terjadi kondisi seperti itu, bagaimana kita bisa melindungi fasilitas seperti misalkan apakah tersedia emergency exit point ya, jalan-jalan alternatif yang aman yang bisa kita gunakan sebagai exit point. Kemudian akses bagi supporting parties ya, seperti misalkan pemadam kebakaran ya, law enforcement agency ya, polisi dan lain sebagainya ya. Jadi ini penting ya, penguasaan peta wilayah yang memungkinkan kita untuk withdraw kalau terjadi sesuatu yang sampai sangat mengancam ya. Karena jangan lupa ini adalah pengamanan fisik ya. Pengamanan fisik itu berdampak nyata pada kehidupan ya. Jadi oleh karena itu harus benar-benar diperhatikan ya. Baru setelah itu kemudian kita memikirkan pengalokasian rencana dan anggaran ya, bagaimana IT requirement untuk infrastruktur yang dibutuhkan ya, dan bagaimana bebannya, bagaimana skemanya supaya ini menyesuaikan dengan kondisi lingkungan ya, materialnya seperti apa, mobilitasnya pada saat pembangunan bagaimana, atau pada saat nanti development, atau pada saat nanti operasional sehari-hari, keluar masuk barang seperti misalkan server, ya bagaimana menggelar kabel fiber optik, menggelar kabel listrik dan seterusnya ya. Dan ketersediaan personil di sekitar situ yang ahli ya kalau nanti maintenance dan sebagainya ya. Nah, ini harus kita perhitungkan betul ya. Bagi contoh misalkan salah satu proyek besar IT yang sekarang sedang berlangsung adalah di ibu kota Nusantara ya. Ibu kota Nusantara di sana sedang dibangun fasilitas IT yang masif on premise ya tentu saja untuk kebutuhan ibu kota nantinya ke depan. Nah, itu di sana sekarang sedang berlangsung site acquisition yang sangat masif ya. Di sana mereka memperhitungkan eh, dengan sebaik-baiknya gitu ya, merencanakan dan kemudian membangun bahkan ya membuat konstruksi ya yang terkait dengan kebutuhan-kebutuhan ya, equipment, supporting ya termasuk untuk risk protection ya. Jadi apa namanya ketersediaan tadi pemadam kebakaran ya, support yang lain seperti misalkan untuk perbaikan listrik, perbaikan kabel, ya perbaikan drainase dan seterusnya itu semuanya sudah dipersiapkan dari sejak awal dan itu dianggarkan sehingga menjadi bagian dari nantinya itu maintenance itu menjadi bagian dari operation ya. Jadi kalau sekarang ini kan maintenance itu baru dianggarkan ketika operation sudah berjalan. Nah, kalau di site acquisition nggak demikian ya. Pada saat site acquisition itu sudah dirancang rencana dan budget termasuk untuk maintenance ya. Jadi maintenance merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari operation ya. Tidak seperti yang kita biasa alami sekarang ini ya gitu. Kalau ada apa operation itu tidak termasuk maintenance ya. Maintenance-nya baru dianggarkan atau dimintakan proposal gitu ya setelah ada kejadian gitu ya. Jadi tentu ini terlambat ya, tidak responsif gitu ya. Ya termasuk juga apa namanya menyusun SOP untuk security ya, untuk safety ya. Jadi SOP ini termasuk melihat antara lain menyediakan ruang yang memadai untuk holding ya. Jadi untuk kalau terjadi sesuatu orang berkumpul ya tempat berkumpul baru kemudian dievakuasi ya. Jadi ini salah satu apa namanya pengembangan SOP yang harus dilakukan ya. Jadi SOP untuk kesiapsiagaan dalam menghadapi situasi yang eh, tidak diinginkan ya. Nah, yang berikutnya adalah evaluasi ya. Jadi evaluasi ini merupakan satu kesatuan dengan maintenance ya. Jadi pada saat kita sudah berjalan operation itu maintenance salah satunya melakukan evaluasi. Jadi maintenance itu tidak hanya memperbaiki ketika terjadi kerusakan ya, tetapi juga melakukan meskipun nggak ada kerusakan itu dilakukan evaluasi ya.
mana-mana komponen-komponen dari sistem pendukung yang harus diganti, misalkan sebelum rusak ya, yang itu kritikal ya, seperti misalkan cooling system ya, water system, electrical, grounding, lighting, ya, fire protection, ya, ya kita mesti ingat ya fire protection ada komponen-komponen tertentu, misalkan zat pemadam apinya itu harus dikontrol tekanannya, harus dikontrol apa expirationnya, jadi ada masa masa berlakunya juga ya, jadi ini harus dicek gitu ya dalam rangka untuk safety dan security ya, sehingga nanti ketika itu dibutuhkan, ketika itu apa harus dilakukan, maka semuanya dalam keadaan siap ya. Jangan sampai kemudian misalkan nih fire protectionnya dijalankan, tetapi ternyata macet gitu ya. Nah ini harus diperhatikan karena komponen-komponen tidak dirawat atau tidak diganti secara rutin ya. Dan yang berikutnya tentu saja adalah melatih ya eh, performance-nya gitu ya, mengecek performance-nya ya. Jadi harus memiliki reliability metric dan sustainability sehingga kemudian hal ini perlu dicek dan dilatih gitu ya kesiapsiagaannya. Ya, jadi salah satu SOP yang penting di dalam facility evaluation adalah memastikan semua orang yang terlibat termasuk orang-orang yang akan dilindungi gitu ya, itu siaga, memiliki kesiapsiagaan gitu ya. Seperti misalkan dihitung pada saat fire drill misalkan ya, latihan latihan apa namanya latihan kebencanaan gitu ya, latihan kebakaran gitu ya, ternyata orang masih masih sibuk di mejanya meskipun alarman sudah berbunyi ya, dan ini dievaluasi ya di dalam SOPO, ternyata orang rata-rata membutuhkan 5 menit untuk meninggalkan mejanya ya. Nah, ini mungkin eh, dari sisi SOP untuk tempat tersebut itu sudah sangat berbahaya ya. Jadi harus dikurangi, harus bisa gimana dalam waktu 1 menit ya, di dalam waktu kurang dari 1 menit harus sudah evacuate ya. Jadi ini yang harus terus-menerus diperbaiki ya. Kemudian yang berikutnya menyiapkan HVAC ya. Eh, apa namanya? Jadi air condition apa termasuk air management ya. Jadi termasuk temperatur ya, termasuk humidity ya. Ini apa namanya harus dipersiapkan sedemikian rupa mulai dari barang-barangnya, bahan-bahannya ya, kompatibilitas bahan-bahannya karena seperti HVAC ini memiliki standar ya, standar implementasi ya. Jadi seperti misalkan berapa eh, suhu ya, berapa kelembapan ya, berapa tekanan air, tekanan tekanan udara ya supaya mengalir ya udaranya dan seterusnya ya. Jadi ini biasanya tidak hanya berlaku memang terutama HVAC ini di apa namanya diterapkannya di data center, tetapi sebenarnya pada ruang-ruang yang lain ya, selama itu menyangkut eh, livability atau apa namanya lingkungan ya, supporting system terhadap kehidupan, life support system eh, di gedung tersebut, itu harus selalu dievaluasi dan harus selalu berjalan sesuai dengan apa namanya standar tertentu ya. Jadi heating, ventilation, air conditioning itu memiliki standar ya. Itu yang harus kita ingat ya. Jadi maka nanti penyelenggara gedung itu harus atau pengelola gedung itu harus melakukan asesmen secara periodik untuk menilai HVAC ini gitu ya. Jadi tidak hanya suhu ya, tetapi juga itu tadi ya, termasuk ventilasi ya, termasuk humidity ya, itu harus diperiksa ya. Dan kemudian masih terkait dengan HVAC ya, itu harus kita memiliki fasilitas
apa cooling plan ya istilahnya itu. Bagaimana cara kita mengontrol suhu tadi itu ya. Jadi fasilitasnya beberapa gedung seperti data center gitu ya yang memang spesifik menerapkan HVAC ini memilih tempat-tempat yang dingin ya, seperti misalkan di Greenland ya. Beberapa waktu yang lalu ada ribut-ribut tentang Greenland ya. Di Greenland menjadi salah satu tujuan dari data center dengan kapasitas besar ya, seperti misalkan data center yang untuk AI itu karena sangat panas ya, karena membutuhkan power yang sangat besar dan otomatis menimbulkan panas yang sangat ini ya, apa yang sangat eh, besar gitu ya. Sehingga tidak bisa didinginkan dengan cara eh, apa namanya pendinginan yang HVAC yang standar ya. Jadi eh, tentu akan sangat boros energi dan sangat apa namanya menimbulkan emisi ya, seperti misalkan emisi karbon ya. Yang ini tentu tidak baik untuk lingkungan ya, sehingga kemudian dilakukanlah yang disebut dengan green cooling ya. Jadi mereka ditempatkan di tempat yang dingin ya, yang secara alamiah memang dingin gitu ya, seperti tadi di Greenland gitu ya. Dan kemudian memanfaatkan udara dingin yang ada di luar itu untuk melakukan pendinginannya. Ini adalah salah satu contoh bagaimana memanfaatkan kondisi lingkungan untuk meningkatkan kemampuan HVAC-nya ya. Ini termasuk juga tadi pada saat site acquisition itu yang memilih lokasi-lokasi yang sesuai dengan kebutuhan itu ya. Mungkin lokasi di pegunungan ya, lokasi yang banyak angin gitu ya, yang sejuk ya. Ini yang humidity-nya rendah gitu ya, itu menjadi apa, tempat-tempat yang dibutuhkan untuk membangun fasilitas semacam ini. Nah, baru kemudian kita masuk ke yang physical security ya. Physical security ini termasuk mengamankan lingkungan sekitar ya. Jadi bagaimana tidak hanya mengamankan perangkat atau sistem IT yang ada di dalamnya, tetapi juga bagaimana melindungi gedungnya ya. Material apa saja yang harus digunakan, harus diadopsi yang aman dan bagaimana membuat satu dokumentasi SOP yang baik untuk menghadapi ya atau untuk siap siaga ketika terjadi situasi yang tidak diinginkan, termasuk serangan fisik ya, termasuk spionase, sabotase ya, kerusakan ya dan pencurian ya. Ini termasuk dalam ruang lingkup yang disebut dengan physical security. Apa saja security challenge-nya ya? Karena security fisik itu biasanya sangat sangat tergantung kepada manpower ya. Jadi kebutuhan orang itu untuk physical security sebagai last resort orang harus tetap ada ya. Memang bisa diotomatisasi dengan ada CCTV, ada apa namanya electric fence ya, macam-macam lah ya. Ya nanti akan kita bahas mungkin satu persatu. Tetapi tetap pada akhirnya ketika diperlukan satu tindakan, maka tindakan itu biasanya adalah tindakan fisik yang membutuhkan peran orang ya, manusia sebenarnya gitu ya. Nah, dan yang lebih penting adalah untuk menentukan keputusan gitu ya, apakah ini memang eh, apakah suatu kejadian yang harus dilakukan sesuatu ataukah sesuatu yang bisa diabaikan. Jadi keberadaan manusia itu tetap menjadi It's 15 hours. sentral ya, dan kemudian yang menjadi persoalan adalah manusianya itu sendiri merupakan target dari security ya. Jadi seperti yang kita bahas sebelumnya gitu ya, manusianya sendiri itu bisa menjadi apa, the weakest link ya, jadi titik yang paling lemah ya. Jadi ini yang harus kita apa namanya persiapkan atau kita perhitungkan dari sejak awal ya. Ya, sehingga kemudian kita selain selain mempersiapkan jumlah orang yang memadai untuk operasi pengamanan fisik, orangnya sendiri, orang yang melakukan pengamanan itu sendiri juga harus dilindungi ya. Jadi baik perlindungannya
juga bisa menggunakan teknologi maupun dengan apa namanya pelatihan-pelatihan dan seterusnya ya. Nah, salah satu jenis perlindungannya adalah melalui sistem ya. Jadi menerapkan physical security measure ya untuk mencegah kehilangan orang, kehilangan supply, kehilangan peralatan ya dan material ya. Karena natural threats ya. Jadi manusianya harus disiapkan sedemikian rupa ya dan sistem yang bisa digunakan oleh manusia itu untuk menegakkan atau untuk menyelenggarakan tugasnya itu juga harus dilengkapi ya. Seperti misalkan pakaian pelindung yang memadai untuk kondisi-kondisi tertentu ya. Atau untuk yang tugas sehari-hari misalkan untuk pengamanan ya. Ketika dia harus bertugas di luar ruangan juga harus dilindungi orangnya ya dan disiapkan dengan berbagai macam peralatan yang diperlukan yang sesuai agar dia bisa melaksanakan tugasnya ya. Kemudian ada yang disebut dengan elemen of system ya. Jadi sistem itu sendiri juga bergantung kepada banyak hal ya. Oleh karena itu elemen of system ini juga harus apa namanya kita persiapkan dengan baik ya. Nah, tentu tergantung apa jenis threat dan terhubung kepada sistem yang mana ya. Jadi untuk setiap jenis threat atau setiap jenis ancaman dan terhadap satu sistem tertentu elemen of sistemnya itu berbeda. Sebagai contoh misalkan nih ya, bagaimana melindungi sistem CCTV dari cuaca. Nah, maka kita harus memerlukan misalkan ya kita perlu kamera outdoor yang memenuhi standar ketahanan cuaca tertentu seperti misalkan IP apa IP 67 misalkan ya IP 68. Nah, itu ya. Jadi itu adalah salah satu elemen of system yang harus kita persiapkan ya. Jadi memenuhi satu standar tertentu untuk menghadapi ancaman tertentu atau kondisi operasional tertentu ya. Jadi ini harus disiapkan ya. Nah, untuk setiap sistem itu berbeda dan ini harus kita pelajari dengan sungguh-sungguh ya. Sebagai contoh misalkan tidak cukup dengan standar IP ya. Kalau untuk CCTV tadi kalau misalkan beroperasi di tempat yang dingin ya tempat yang humidity-nya tinggi ya atau apa namanya sering terjadi kabut misalkan ya berarti CCTV-nya harus memiliki lensa atau lensa yang tahan ya tahan fogging ya jadi atau ada anti foggingnya ya jadi supaya tidak berkabut supaya tidak tertutup apa namanya eh, kameranya gitu ya jadi ini adalah salah satu contoh elemen of system ya. Nah, ini tujuannya adalah untuk memastikan bahwa sistem itu terintegrasi ya dan memiliki deterrence ya, memiliki ketahanan ya. Apa selain dari kemampuan untuk detection, defense dan defeat ya. Nah, agar supaya bisa berjalan sebagaimana yang kita harapkan harus by design approach ya. Jadi dari sejak awal semuanya harus sudah direncanakan, sudah diperhitungkan, sudah diprediksikan ya. Jadi tidak hanya dari segi biaya, tetapi itu tadi ya pemilihan-pemilihan spesifikasi dan standar ya yang sesuai dengan kebutuhan di lokasi tersebut, yang relevan terhadap lokasi tersebut ya. Nah, contohnya ini ya menyiapkan pengamanan secara fisik untuk akses dan untuk pencegahan supaya tidak mudah gitu ya fasilitas tersebut diakses oleh misalnya penyerang. Nah ini ada satu area yang disebut dengan stand off zone ya. Jadi jarak tertentu dari pengamanan luar ya seperti misalkan pagar fence ya. Misalkan dari pagarnya juga harus dibikin tinggi ya. Mungkin nanti pada suatu waktu gitu ya kalau ada kesempatan gitu coba datang ke fasilitas
suatu data center gitu ya. Nah, dari kalau kita sampai ke fasilitas data center itu biasanya data center itu dikelilingi oleh pagar tinggi. Dan dari pagar ke gedung itu ada jarak yang cukup jauh ya. Sehingga kadang orang bertanya, kenapa sih kok gedungnya jauh banget dari pagarnya gitu? Bukannya ini buang-buang space ya, buang-buang ruangan gitu ya. Padahal kalau data center itu kan sangat, karena jualannya adalah jualan space ya. Jadi kalau wah ini ada space yang kosong banget ini kenapa gitu ya. Eh, Jawabannya ada dua ya. Yang pertama itu mereka memberikan stand off zone sesuai dengan standar ya. Jadi stand off zone itu bisa bisa sampai belasan meter ya, bisa sampai puluhan meter ya. Jadi lebarnya ya. Jadi tergantung standar yang diterapkannya seperti apa ya. Tergantung juga tinggi pagarnya ya, fence-nya. Sebagai contoh misalkan ada perhitungan misalkan mungkin nggak orang melemparkan bom Molotov dari luar sehingga mengenai fasilitas ya. Jadi biasanya selain fence yang tinggi ya, pagar yang tinggi, kemudian stand off zone yang panjang, yang lebar ya. Nah, itu juga setelah itu masih diberikan penahan lagi gitu ya. Ada penahan lagi sebelum apa gedung itu sendiri. Gedung juga catnya itu adalah cat yang tahan api ya, cat yang apa namanya tidak mudah terbakar dan seterusnya ya. Jadi eh, ini adalah contoh bagaimana mempersiapkan ini tadi ya, cara pengamanan fisik ya. Jadi stand off zone. Selain itu alasan yang kedua adalah sebagai akses untuk emergensi ya. Jadi kalau stand off-nya cukup lebar, akses emergensi seperti misalkan untuk mobil pemadam api yang eh, besar ya, ukurannya besar ya, itu bisa lebih dari 4 meter ya lebarnya. Nah itu bisa apa namanya bisa lewat gitu ya. Atau ambulans atau yang lain ya. Atau seperti misalkan apa namanya kendaraan taktis ya. Kendaraan taktisnya rantis itu ada yang lebih dari 3 meter lebarnya ya. Jadi eh, apa hal yang semacam ini harus diperhitungkan ya. Kemudian strategic elemen ya. Sekarang selain stand on zone ini diperhitungkan juga strategic elemen ya. Seperti misalkan memanfaatkan kondisi kontur ya. Memanfaatkan kondisi kontur. Jadi misalkan kita membangun gedung yang di belakangnya adalah gunung batu ya. Jadi gunung batu yang tinggi ya tentu yang gunung batunya tentunya yang nggak mudah longsor ya, yang tidak longsor ya. Sehingga dengan demikian kita bisa mengandalkan ya kondisi alam tadi sebagai apa namanya perlindungan tambahan ya. Jadi perlindungan tambahan ya untuk apa namanya ini tadi ya untuk melindungi fasilitasnya atau di depannya ada sungai ya, ada sungai besar ya yang tidak mudah untuk diakses ya. Nah, selain itu kemudian apa namanya yang merupakan elemen yang terpenting di dalam strategic elemen ini adalah desain dari fasilitas itu sendiri ya. Jadi bagaimana apa konsep arsitekturnya ya dan apa namanya yang tidak hanya dari segi estetika ya, tapi arsitektur dalam hal estetika atau dalam hal ergonomi gitu ya, tetapi juga yang terkait terutama dengan pengamanan atau keamanan ini ya. Seperti tadi saya contohkan bagaimana membangun gedung yang tahan terhadap angin topan ya. Tentu kalau sering angin topan, sering terjadi gempa, ya tentunya tidak tidak baik kalau bangunannya banyak kaca ya. Begitu juga ketika sering terjadi banjir ya, maka kita harus memiliki drainase yang bagus, sistem pembuangan yang bagus dan sedapat mungkin di tempat yang lebih tinggi dari level level tertinggi banjir yang pernah terjadi ya dan seterusnya ya. Kemudian protection element ya. Protection element ini selain tadi ya stand off zone ya, kemudian ada barrier ya.
Kalau di gambar tadi itu kan ada ini ya, entry control point ya. Entry control point ini biasanya di sini selain sebagai checkpoint ya, dia menerapkan yang disebut dengan physical barrier ya. Physical barrier ini seperti misalkan kalau kendaraan jalannya harus zigzag atau di situ ada apa namanya yang seperti polisi tidur itu ya, tapi itu bisa menghentikan kendaraan secara efektif gitu ya. Tidak hanya sekedar memperlambat, tetapi juga menghentikan kendaraan secara efektif ya. Kemudian protective measure ya seperti misalkan apakah gedung ini didesain untuk bisa lockdown. Ya, sebagai contoh misalkan bisa lockdown berarti harus ada dinding proteksi tambahan, harus ada pintu proteksi tambahan, harus ada jendela proteksi tambahan, termasuk atap, ya supaya tidak kalau jadi kalau satu gedung dirancang untuk bisa lockdown, maka gedung itu kalau bisa lockdown, maka sampai ke atapnya pun itu bisa di lockdown ya. Jadi tidak dimungkinkan orang masuk dari atas, dari luar gitu ya. Ya, jadi tidak hanya pintu, jendela, dinding, ya, tetapi juga yang dari atas atap pun tidak memungkinkan untuk masuk gitu ya. Jadi apa seperti itu ya. Kalau gedung bisa lockdown itu bisa ditutup dari dalam, ya, dan kemudian dia di dalam itu dia bisa self sustain ya. Jadi dia bisa apa namanya bisa tetap berlangsung di dalam tanpa tergantung dengan situasi yang ada di luar ya. Kemudian kemampuan untuk mendeteksi ya, termasuk adanya intruder ya, ada hanya orang yang menyusup ya, kemudian bisa mendeteksi senjata misalkan ya, senjata api, senjata tajam ya, termasuk eksplosif ya, bahan peledak ya, termasuk bahan-bahan kimia yang berbahaya ya, seperti misalkan asam ya, dan lain-lain ya. Jadi itu bisa terdeteksi ya. Jadi harus memiliki sensor-sensor ya. Kemudian harus memiliki sistem akses ya. Kemudian dipantau dengan CCTV ya. Kemudian intrusion alarm dan lain sebagainya yang pada prinsipnya adalah bagaimana melindungi fasilitas tersebut dari akses yang tidak berhak ya. Kemudian selain itu ada prosedur elemen ya. Prosedur elemen di sini meliputi antara lain SOP ya, bagaimana SOP untuk pengunjung, bagaimana SOP untuk karyawan, bagaimana SOP pemisahan zona. Jadi ada zona yang boleh diakses oleh semua orang, termasuk termasuk pengunjung, ada yang hanya personil only, ada yang authorized personil only ya. Jadi setidaknya ada 3 level ya, yang area umum, publik, semua orang termasuk tamu boleh ya, seperti misalkan lobby gitu ya. Tapi ada area tertentu yang hanya personil, yang hanya karyawan, hanya pegawai ya, seperti misalkan perkantoran ya. Kemudian ada yang restricted area. Restricted area ini adalah for authorized personnel only, hanya bagi karyawan yang memang memiliki izin untuk mengakses. Ya, itu harus diatur di dalam SOP dan tidak hanya SOP saja, tetapi juga tentu saja sistem pengamanannya ya. Seperti misalkan untuk restricted area harus ada akses policy tambahan ya, harus ada eh, security untuk identity access management ya, dan seterusnya ya. Jadi eh, SOP ini juga meliputi apa namanya pengecekan ya, kontrol checkpoint ya terhadap identifikasi ya, terhadap identitasnya, terhadap hak aksesnya, terhadap barang-barang bawaannya ya, dan seterusnya ya. Termasuk dalam hal-hal tertentu seperti misalkan untuk mengakses area-area khusus ya, itu diantar oleh si petugas gitu ya. Jadi seperti misalkan untuk masuk area restricted seperti misalkan masuk ke laboratorium atau masuk ke tempat produksi gitu ya. Nah, itu biasanya harus didampingi ya, harus ada eh, physical assistant atau escorting ya. Jadi apa namanya untuk memastikan orang ini
selalu tamu ini selalu patuh kepada prosedur yang itu terkait untuk keamanan dan pengamanan ya. Jadi baik itu untuk fasilitas maupun untuk orang atau pengunjung itu sendiri ya. Nah ini protective barrier ya. Jadi protective barrier ini adalah physical limits ya yang diinstal pada sejumlah activity area ya yang memungkinkan pembatasan akses ya berupa obstacle ya yang memungkinkan orang untuk berpikir ulang kalau mau melakukan serangan secara fisik, misalkan mau menabrakkan mobil. Ya, jadi apa namanya? Karena sudah ada physical barrier, ya, ya tidak memungkinkan dia untuk menjangkau fasilitas dengan cara menabrakkan mobil ya. Ini sebagai contoh ya. Ini contoh yang ekstrim ya. Contoh yang paling baru sekarang ini adalah anti drone ya. Jadi fasilitas-fasilitas semacam ini sudah mulai menerapkan yang disebut dengan anti drone protection system ya. Jadi kalau mereka jadi ada semacam radar gitulah ya. Jadi dan radar ini juga biasanya juga apa namanya? Juga dilengkapi dengan anti serangan drone ya. Jadi anti serangan drone-nya berupa apa? Drone juga, tapi drone-nya adalah drone pemburu ya. Jadi jenis drone pemburu ya. Jadi dia um, fasilitas itu dilindungi dengan semacam radar seperti itu yang bisa mendeteksi pergerakan drone dan kemudian dia juga menyiapkan drone pemburu kalau seandainya ada drone yang memasuki area dan kemudian harus di take down ya. Kemudian ada juga apa drone jammer ya, drone jammer ya. Jadi apa salah satu cara untuk apa melumpuhkan drone yang melewati perimeter security itu adalah dengan di jam ya. Jadi sehingga dia tidak bisa membaca GPS, ya tidak bisa dikontrol dari jarak jauh ya, sehingga akibatnya bisa dijatuhkan ya. Nah, ini termasuk yang disebut dengan protective barrier ya. Nah, barrier elemen itu bisa struktural ya. Jadi berupa buatan ya, fence, walls, floors, roof, grills ya, bars, red block sign atau konstruksi yang lain ya. Tapi bisa juga natural ya, seperti yang saya sebutkan tadi, bisa water obstacle ya, seperti sungai yang ada di depan, ada apa namanya, ada tebing di belakang ya, dan lain sebagainya ya. Jadi ini adalah jenis-jenis barrier ya. Ini contoh yang struktural ya. Jadi ini tadi obstacle yang memungkinkan mobil tidak bisa menerobos masuk ya. Ini contoh seperti ini ya. Yang berikutnya lighting system ya. Nah, ini juga penting ya. Jadi selain physical barrier element ya, itu juga ada lighting system yang berfungsi sebagai deterrence ya. Jadi dia karena berfungsi sebagai deterrence maka lampu ini memang secara psikologis itu sudah didesain untuk hal yang semacam itu. Seperti misalkan contohnya kalau di film-film kan kita sering ya kalau di penjara-penjara begitu ya. Itu ada lampu sorot besar ya, lampu sorot besar. Nah, itu adalah salah satu contoh lighting system yang berfungsi sebagai deterrence ya. Jadi ketika ada orang berada di luar pagar, mengendap-endap ya, kemudian mengintip-intip gitu ya, langsung disorot dengan apa namanya lampu sorot yang terang banget ya, dan disertai dengan bunyi ya, biasanya dengan sirine misalkan atau suara peringatan, ya, orang itu menjadi gentar ya. Orang tadi menjadi kaget, menjadi gentar, dan kemudian mengurungkan niatnya atau lari gitu ya. Nah, ini adalah salah satu contoh faktor deterrence ya. Jadi bagaimana sistem itu bisa menciptakan apa deterrence tadi ya. Jadi deterrence itu apa ya? Jadi apa namanya? Efek penggentar ya, efek penggentar. Jadi orang yang semula memiliki niat tidak baik hanya karena disorot saja mentalnya sudah down nggak jadi gitu ya. Jadi inilah yang disebut apa namanya apa deterrence ya.
Nah, selain itu tentu lighting system itu membantu apa namanya security personil untuk memaintain visual assessment capability ya. Jadi terutama di malam hari atau di situasi yang berkabut atau ya bagaimana gitu ya. Ya, oleh karena itu jenis-jenis lighting sistemnya pun menyesuaikan gitu ya. Jadi misalkan lampu untuk yang kabut tentu berbeda dengan lampu yang untuk penerangan saja. Ya. Kemudian sebagai contoh misalkan lampu yang memiliki sensor ganda. Jadi di situ ada CCTV kalau dalam situasi normal karena tempat itu sepi, nggak ada sesuatu, maka lampu dimatikan apa namanya? Sorry misalkan eh, apa namanya yang di depan gudang gitu ya. Gudang jarang sekali diakses gitu ya. Ya, jadi kalau malam hanya ada lampu dan CCTV. Tapi lampu dan CCTV-nya punya spesifikasi khusus. Seperti misalkan bisa melihat dalam gelap ya, CCTV-nya ada dilengkapi dengan infrared misalkan. Terus kemudian dia memiliki sensor gerak ya. Jadi kalau ada gerakan terdeteksi dan dia bisa memperkirakan atau dia bisa menganalisis gerakannya ini adalah dihasilkan oleh orang ya ataukah kucing. Ya, jadi kalau ada kucing lewat, ya dia nggak bereaksi. Tapi kalau orang yang lewat, dia akan bereaksi dengan menyalakan lampu dan seterusnya. Ya, jadi ini adalah contoh bagaimana penerapan eh, lighting system. Yang pada prinsipnya ada 4 jenis ya, yaitu lighting yang standby, ya, yang continuous, ya, yang movable atau portable dan lampu untuk emergency. Nah, ini lampu untuk emergency itu punya spesifikasi yang khusus. Sebagai contoh, spesifikasinya adalah spesifikasi yang independen ya. Jadi dia bisa bekerja atau tetap menyala dan memberikan panduan meskipun tidak ada pasokan listrik. Ya, jadi ini adalah contohnya bagaimana penerapan lightning system. Kemudian ada yang disebut dengan electronic security system ya. Ini merupakan perangkat-perangkat elektronik dan sensor yang berfungsi sebagai alat-alat kontrol ya. Jadi untuk mendeteksi elemen-elemen intrusion ya, untuk melakukan assessment, untuk entry control dan lain sebagainya ya. Jadi ini bisa dipasang ISS ini di luar maupun di dalam gedung ya. Termasuk di dalamnya CCTV, alarm, ya, elektronik entry control, ya, kemudian data transmission media, ya, ya, kemudian ada alarm reporting untuk monitoring, ada controlling, ada yang mendisplay, ya, seperti misalkan CCTV, ya, kemudian sensor gerakan dan lain sebagainya, ya. Jadi dia bisa memiliki peta di seluruh gedung gitu ya, seperti apa setiap lantai. Misalkan dia mendeteksi gerakan ada di lantai di kamar nomor berapa, jaraknya berapa gitu ya. Itu semuanya terintegrasi di dalam yang disebut dengan electronic security system ya. Jadi ada beberapa sensor penting ya di sini ada sensor pergerakan, sensor cahaya, ya, kemudian sensor berat badan, ya, ya, kemudian sensor pergerakan udara, sensor suhu, ya, kemudian sensor inframerah, ya, dan lain-lain ya. Jadi inilah sensor-sensor yang biasanya digunakan di electronic security system ya. Nah, setelah itu kemudian menerapkan apa yang disebut dengan ESS measure ya, pengukuran ESS ya. Jadi untuk apa namanya? Untuk memanfaatkan ini tadi ya, apa namanya? Sensor-sensor tadi ya. Sebagai contoh yang misalkan untuk mengukur potensi atau kemungkinan adanya intruder ya. Nah, itu ada sensor yang dipasang di fence ya, di pagar ya. Jadi kalau ada orang manjat, sensornya bisa mendeteksi. Kemudian ada toad wire ya. Toad wire ini semacam apa namanya kabel ya yang itu untuk mendeteksi pergerakan ya. Kemudian electric field ya. Electric field ini setrum ya.
Jadi biasanya ada pagar-pagar tertentu atau ada garis batas tertentu yang itu dialiri listrik ya. Kemudian kapasitas ya, eh, kemudian kabel yang dipasang sebagai itu tadi sebagai fencing, kemudian eh, pendeteksi eh, gerakan atau getaran seismik ya, pendeteksi magnetik ya, deteksi microwave, infrared, kemudian gerakan ya. Ini apa namanya? Kemudian didefinisikan dalam sebuah tabel. Tabel ini biasanya sudah ada di dalam dashboard yang kalau dashboardnya sudah dilengkapi dengan artificial intelligence, ini parameter-parameternya bisa kita masukkan ya, seperti misalkan kalau orang walking itu tidak terdeteksi defense dan taught wire ya. Nah kalau misalnya terdeteksi ada orang walking, tetapi kemudian dia terdeteksi juga defense, ya berarti ini ada upaya penerobosan, maka alarm akan berbunyi. Ya, jadi ini adalah contoh bagaimana menerapkan tabel ini. Nah, biasanya ini sudah ada di dalam dashboard ya, dan kemudian diotomatisasi dengan AI sehingga dia bisa mensimulasikan atau dia bisa memperkirakan apakah ini memang ada orang yang menerobos atau tidak gitu ya. Elemen-elemen yang lain ada banyak ya. Eh, apa namanya alarm ya, communication system ya, yang pada prinsipnya semuanya nanti tetap di ujung itu dikendalikan oleh personil ya. Jadi personil inilah yang kemudian memastikan juga agar sistem-sistem ini bekerja dengan baik ya, dengan normal ya. Nah ini bentuk-bentuknya ya. Jadi integrated eh, security system ya, electronic security system ya. Ada storage ya, eh, ada RTC, HDD tape ya, kemudian ada alarm system. Alarm ini ada beberapa, ada yang berupa sound, bisa berupa alert, bisa berupa printout ya. Kemudian jadi ada alarm yang itu silent ya, yaitu alarm yang silent itu alert ya. Jadi karena apa namanya, justru supaya apa namanya orang yang memicu alarm atau kejadian yang memicu alarm ini tidak eh, apa tidak merasa dia udah ketahuan lah gitu ya. Jadi makanya ada sistem alarm yang senyap ya, alarm yang merupakan alert ya. Kemudian ada surveillance system ya, mulai dari CCTV, IDS, sensor ya. Kemudian ada identification system, biometrik, EDC, PIN ya. Jadi ini dikombinasikan sedemikian rupa, diintegrasikan sehingga kemudian bisa menciptakan suatu perlindungan yang menyeluruh ya. Kemudian akses kontrol ya. Akses kontrol ini eh, apa selain perimeter barrier, intrusion detection tadi ya, protective lighting dan physical security safeguard, ada yang melekat kepada orangnya yaitu akses kontrol ya. Jadi satu sistem yang melekat pada orangnya yang untuk memastikan orang tersebut bisa mengakses fasilitas sesuai dengan hak dan keperluannya, dan juga sekaligus mencegah orang itu untuk tidak mengakses ke tempat-tempat atau lokasi yang dia tidak berhak gitu ya. Nah, ini jadi untuk memberikan pelindungan secara menyeluruh gitu terhadap seluruh area di dalam fasilitas ya. Nah, akses kontrol ini memiliki manajemen tersendiri ya. Jadi harus diatur, ada SOP-nya ya, ada akses kontrol roster ya. Sebagai contoh misalkan akses kontrol roster ini orang yang bekerja shift kalau sedang libur tentu akses kontrolnya tidak boleh dipakai ya, harus dimatikan di dalam sistem. Jadi orang ini sedang cuti, orang ini sedang off ya, orang ini sudah off, otomatis semua hak aksesnya dimatikan ya, termasuk hak akses untuk remote ya. Jadi tidak bisa. Jadi kalau dia sedang off ya, sedang tidak bekerja, sedang bukan jadwalnya untuk bekerja, tapi dia ingin mengakses aset yang ada di kantor ya, dia harus meminta persetujuan ulang ya. Jadi ini contoh dari akses kontrol. Orang yang sedang cuti
Apalagi orang yang sudah tidak aktif atau sudah mengundurkan diri atau sudah keluar atau sudah pindah, ya tentu akses kontrolnya harus di revoke ya, tidak boleh apa namanya remote dan lain sebagainya. Ya, jadi prosedur itu tetap harus di mainkan ya. Jadi karena orang bisa itu tadi ya, orang bisa lalai, orang bisa lupa, orang bisa dalam keadaan cuti tapi hak aksesnya atau kartu aksesnya, kartu karyawannya gitu ya dicuri orang ya. Itu adalah salah satu contoh gitu ya. Oleh karena itu ada SOP untuk mengatasi atau menanggulangi hal-hal yang tidak diinginkan atau yang tidak dikehendaki semacam ini ya. Yang berikutnya menerapkan yang disebut dengan restricted area ya. Jadi restricted area untuk tempat-tempat tertentu yang memang membutuhkan pengamanan khusus ya. Sebagai contoh misalkan area data center, area yang berkaitan dengan penyimpanan ya, storage ya, apakah itu storage material gudang ya, apakah itu storage data dokumen, nah, atau dokumen dalam bentuk fisik, jadi ruang data ya, dan termasuk area untuk VVIP ya, area untuk VIP, VVIP itu adalah restricted area ya. Jadi eh, yang semacam ini harus dialokasikan, tidak hanya dialokasikan ya, tapi didesain sedemikian rupa. Sebagai contoh misalkan untuk restricted area itu biasanya punya jalan akses yang berbeda dengan area-area yang lain ya. Sebagai misalkan untuk VIP itu biasanya disediakan tangga khusus, disediakan lift khusus ya, yang memungkinkan mereka untuk mengakses evakuasi dengan cepat ya. Atau kalau ruang data itu dia memiliki pintu yang berlapis ya. Nah, jadi hal-hal yang semacam ini apa namanya harus didesain dari sejak awal dan dengan memperhitungkan segala macam jenis kemungkinan atau skenario kondisi yang harus dihadapi untuk restricted area ini. Seperti misalkan restricted area harus misalkan untuk ruang data harus memiliki spesifikasi kedap suara, harus kemudian memiliki spesifikasi, harus apa namanya apa namanya tidak bisa tidak mudah terbakar ya, jadi punya insulation ya, jadi bahan-bahannya memiliki material insulation yang tahan terhadap api ya. Apa namanya kemudian tidak bisa disadap ya. Atau kemudian tidak boleh memancarkan elektromagnetik ya, jadi dari dalam itu tidak bisa memancarkan elektromagnetik keluar termasuk handphone ya, jadi di sana ada istilahnya itu sangkar Faraday gitu ya. Jadi hal-hal yang semacam ini didesain secara spesifik untuk restricted area dan disiapkan dari sejak awal dari perencanaan. Kemudian memberikan warning ya. Pengamanan secara fisik untuk unauthorized person itu dilarang gitu ya. Itu maka perlu ada warning ya. Jadi supaya orang tidak mengaku-ngaku oh saya tersesat ya, tapi supaya untuk mencegah hal semacam ini eh, beberapa langkah atau beberapa lapis sebelum akses ke restricted area itu biasanya kemudian ada peringatan ya. Jadi biasanya dengan tanda merah seperti ini ya, unauthorized entry is prohibited gitu ya. Ya, jadi apa namanya peringatan-peringatan ini sudah diterapkan di depan ya, untuk menunjukkan bahwa area tersebut adalah area yang restricted. Dan yang berikutnya adalah lock and key ya. Jadi pengamanan yang paling akhir ya. Jadi sebagai last resort itu masih tetap berupa kunci ya. Jadi gembok kunci itu masih tetap ya. Kalau seandainya kita masuk ke sebuah data center, ternyata pada level pengamanan rak itu juga masih menerapkan kunci ya. Lock and key ya. Jadi kalau kita ke hacker forum, ke hacker festival, selalu ada ya apa namanya booth yang mendemokan atau mempresentasikan teknologi-teknologi lock and key yang terbaru, yang canggih, yang tidak bisa dipenetrasi ya, sampai kemudian pengkombinasian secara mekanikal
lock and key yang tidak bisa dipecahkan gitu ya. Karena kan kalau kita nonton film-film apa apa namanya film-film yang penipuan, film-film yang pembajakan ya, penyelundupan ya, yang biasanya menggunakan lock and key ya, seperti misalkan menjebol eh, brankas ya, itu apa namanya menerapkan keahlian lock and key ini ya, bagaimana bisa mengcrack atau bisa membongkar atau bisa membuka kunci-kunci yang secara mekanikal itu sudah didesain sedemikian rupa untuk tidak mudah ditembus ya, tidak mudah untuk di crack ya. Jadi kalau gemboknya masih gembok yang bisa lepas hanya dengan dihantam palu gitu ya. Ya itu eh, masih apa namanya masih sangat ini ya apa masih sangat konvensional ya. Ya apa security through obscurity ya. Jadi kelihatannya aman karena punya gembok gede gitu ya. Tapi sebenarnya nggak aman karena gembok itu sekali dipukul pakai martil udah langsung kebuka gemboknya gitu ya. Nah ini lock and key yang di sini yang dimaksud bukan yang seperti itu ya, tapi lock and key yang memang memiliki security level ya. Jadi memiliki security grade ya. Jadi ada apa tingkat kepastian atau tingkat jaminan keamanan tertentu. Seperti misalkan anak kuncinya tidak bisa diduplikat ya atau kuncinya tidak menggunakan anak kunci tapi menggunakan kombinasi kode gitu misalkan. Tapi kombinasi kodenya apakah ah, dengan mudah bisa dipecahkan dan seterusnya ya. Jadi ini adalah teknologi lock and key ya. Jadi seperti itu tadi masih diperlukan ya, sebenarnya untuk melindungi akses ya, untuk melindungi tadi seperti misalkan rak ya, rak data center atau rak dokumen itu masih tetap menggunakan pengamanan kunci sebagai last resortnya ya. Dan yang berikutnya adalah orang ya, tenaga pengamanan ya, security forces. Jadi mengapa orang tetap harus patroli meskipun kita sudah menerapkan ESS yang bisa tadi mendeteksi ya sensor dan lain sebagainya. Kenapa orangnya harus tetap ini ya apa patroli ya karena bisa jadi itu tadi ya peralatan ESS ini juga bisa dihack juga bisa dilumpuhkan ya oleh karena itu faktor deterrence terakhir itu adalah kehadiran orang ya orang yang muncul secara fisik dan menunjukkan fisiknya itu cukup apa namanya menggentarkan gitu ya misalkan dilengkapi dengan alat bantu gitu ya. Misalkan ada pentungannya, ada apa pesernya gitu ya. Jadi ada apa listrik kejutnya gitu ya dan lain-lain ya. Jadi apa namanya? Ini adalah faktor deterrence terakhir di mana di dalam physical security ini kehadiran dari security guard, security forces yang orang ini juga diperlukan. Bagaimana dengan Droid ya? Jadi sekarang di China beberapa waktu yang lalu sudah berhasil menciptakan security guard dalam bentuk droid ya, dalam bentuk robot ya. Jadi ya itu bisa juga tapi tetap pada akhirnya nanti keberadaan orang secara fisik itu yang bisa memberikan kepastian apa keamanannya sebagai efek penggentar ya. Kemudian menerapkan yang disebut dengan in-transit policy ya. Jadi area-area yang digunakan untuk transit ya meliputi misalkan kargo yang dilewatkan lift barang ya itu harus ada lift barang sendiri. Itu sebabnya kenapa ada lift orang ya, ada lift tamu, ada lift untuk eksekutif VIP, ada lift yang khusus untuk barang. Spesifikasinya masing-masing berbeda dan pengamanannya juga berbeda-beda. Seperti misalkan untuk lift kargo itu di situ ada detektor ya berat ya seperti misalkan berat dan volume ya. Kemudian bahan ya ada sensor kimia, ada sensor fisik gitu ya.
Kemudian apa namanya VIP juga demikian ya. Harus memperhitungkan jarak, harus memperhitungkan fasilitas keamanan dan kesehatan ya, fasilitas untuk evakuasi ya itu. Jadi berbeda-beda ya. Jadi di mana semuanya ini harus terrecord dan selalu diinspeksi atau diperiksa dalam maintenance ya. Dan kemudian ada policy yang ditetapkan di situ termasuk untuk policy pencarian dan penggeledahan ya. Jadi apa namanya di tempat-tempat yang merupakan in transit policy ini sering orang itu ada kejadian misalkan tertukar barang atau barang tertinggal dan lain sebagainya. Ya itu yang harus dimitigasi dari sejak awal dengan in transit policy untuk search and seizure ya. Kemudian operation center ya. Jadi selain SOC juga ada operation center yang khusus untuk ESS ya. Jadi termasuk di situ untuk operation ya. Seperti misalkan mengawasi HVAC, mengawasi pasokan listrik dan lain sebagainya. Jadi operation center ini harus bekerja 24/7, 365 gitu ya. Jadi apa namanya yang memungkinkan visibility terhadap segala macam jenis ancaman, gangguan, dan termasuk kemampuan untuk mengeskalasi, ya, mengeskalasi termasuk eh, apa? Kalau insiden itu telah tereskalasi, sorry, biasanya melibatkan harus memanggil vendor yang standby untuk membantu, untuk menyediakan komponen-komponen pendukung, ya. Kemudian dispatch kepada authority, ya, seperti pemberitahuan kepada pada kepolisian, ya, pemberitaan kepada otoritas. Kalau misalkan organisasi ini ada regulatornya gitu ya, misalnya ini perbankan, maka harus bisa dispatch ke OJK, ke BI dan seterusnya ya, dan memungkinkan semua parti yang diperlukan itu terhubung dan bisa bekerja sama gitu ya. Termasuk dalam hal ini adalah tugas dari Operation Center adalah melakukan recording terhadap semua activity itu sebagai evidence ya. Jadi nanti kalau akhirnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan itu bisa menjadi evidence ya untuk proses-proses yang selanjutnya termasuk untuk menegakkan hukum ya. Selain dilakukan inspection dan survei yang merupakan bagian dari apa namanya perawatan tadi ya, termasuk dari bagian dari apa namanya pemeliharaan, itu harus dilakukan exercise drill ya. Jadi latihan kesiapsiagaan ya. Sehingga kemudian exercise ini sesuai dengan hasil survei yang menunjukkan postur security threat dan asetnya sekarang kondisinya seperti apa. Seperti misalkan, wah sekarang kayaknya ini hasil survei dan inspeksi terakhir ya, itu menunjukkan bahwa kita mengalami penurunan atau kelemahan dalam hal waktu respon ya. Ya, tadi misalkan setelah berkali-kali dilakukan pengujian gitu ya, ternyata fire responnya masih di atas 1 menit ya. Maka kemudian dilakukan exercise drill yang khusus untuk mengadres apa respon ini tadi gitu ya. Kemudian continuous threat analysis ya. Jadi fungsi salah satu fungsi dari operation center itu adalah melakukan yang disebut dengan threat analysis ya. Dari waktu ke waktu dia melakukan apa selain mengamati dia kemudian menganalisis ya. Nah, kondisi sekarang ini apa ya? Oh, kondisi sekarang itu eh, apa namanya? Jadi dia terlebih dahulu dia harus menerapkan faktor-faktor ya. Jadi di dalam threat analysis ini sebagai contoh ini ya, tapi model ini itu bukan satu-satunya. Kita bisa menggunakan banyak model yang lain ya. Ini salah satu modelnya adalah berdasarkan faktor-faktor ancaman ya. Jadi ada faktor satu, ya, ada faktor dua, ada faktor tiga, ada faktor empat, ada faktor lima, ya. Seperti misalkan yang menarik ini faktor empat history ya. Jadi di sini atau orang itu sering melakukan sudah pernah tercatat orang yang dicurigai itu pernah melakukan demo beberapa kali. Ya,
Nah, sehingga ketika faktor-faktor ini muncul ya di layar dashboard kita dan dalam analisis kita, maka kita bisa meningkatkan apa level of threat ya. Jadi sebagai contoh misalkan kalau hanya ada satu atau dua faktor yang tampak gitu ya, itu bisa diabaikan. Tapi kalau lebih dari dua berarti apa namanya itu threat levelnya low gitu ya. Tapi kalau lebih dari empat itu sudah medium ya. Kemudian apa namanya lebih tinggi lagi berarti sudah high. Critical kalau lebih dari lima thread apa namanya muncul pada saat yang bersamaan gitu ya. Nah ini contoh dari threat analysis ya. Tentu semakin tinggi level threatnya ya tentu harus semakin banyak sumber daya yang dikerahkan untuk mengantisipasi. Kemudian menerapkan emergency atau eh, krisis SOP ya. Jadi dalam situasi krisis atau emergency apa yang harus dilakukan ya? Ya, dan kemudian apa service support yang dibutuhkan ya? Mulai dari material ya, medical evacuation, hospitalization ya, personel yang capable untuk mengatasi situasi darurat seperti misalkan paramedis ya dan seterusnya ya. Jadi ini harus disiapkan ya. Jadi bagaimana akses transportasi khusus ya. Sorry misalkan wah diangkut pakai helikopter, adakah helipadnya? Helipadnya secure nggak gitu ya dan seterusnya ya. Ini tadi ya VIP protection SOP ya. Jadi harus memiliki SOP protection yang bisa mencegah eh, kebiasaan-kebiasaan rutin. Jadi yang namanya VIP itu nggak boleh punya kebiasaan rutin yang bisa dideteksi oleh lawannya ya. Jadi atau dimanfaatkan oleh lawannya ya. Kemudian bagaimana mengatur agar supaya orang-orang yang VIP ini untuk tetap low profile ya. Jangan sampai doxing, jangan sampai apa jangan sampai flexing ya. Jangan sampai pamer sana kemari yang mengundang kecurigaan. Jangan sampai terlalu overexposure di media sosial ya. Ya, ini apa namanya contoh bagaimana menerapkan VIP protection. Jadi belum tentu menjadi VIP itu enak ya. Jadi justru semakin ketat ya. Perilakunya harus dijaga ya dan seterusnya ya. Jadi menjadi VIP itu satu beban tersendiri. Ya, terakhir eh, jadi physical security ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari apa information security system ya. Jadi sebagai sebuah bagian dari integral dari sebuah sistem keamanan yang terintegrasi gitu ya. Maka physical security ini harus kita pahami dan kita kuasai ya karena terutama yang menyangkut tadi ya fasilitas sistem informasi dan operation sehari-hari yang masih membutuhkan aktivitas secara fisik itu harus tetap mendapatkan perlindungan termasuk perlindungan secara fisikal tadi ya. Jadi yang on premise yang menyelenggarakan aktivitas fisik itu tetap harus bisa kita jamin keamanannya. Dan dengan demikian bisa memastikan eh, keberlangsungannya gitu ya. Sehingga nanti physical security ini menjadi salah satu poin penting di dalam manajemen risiko ya. Jadi apa namanya risk management atau ya, harus masuk ke dalam business continuity plan ya. Mungkin itu akan kita bahas nanti setelah UTS ya. Ada yang membahas tentang eh, risiko bisnis. Saya kira itu ya untuk pertemuan kita kali ini. Eh, Kalau seandainya nanti ada pertanyaan atau komentar, eh, lebih baik nanti disampaikan di kolom komentar ya, di apa namanya, di e-learning ya, di add link supaya nanti bisa tercatat sebagai aktivitas.
diskusi. Oke, saya kira cukup sampai di sini kita akhiri. Terima kasih sudah bergabung. Selamat sore, saya akhiri sesi ini. Terima kasih Pak, selamat sore.